Nak, kau mau bawa aku kemana? Pastinya ke alam baka. Apakah kau masih tidak tahu? Bibi Bailing adalah ibuku yang sebenarnya. Sedangkan kau hanyalah pengasuh yang membesarku selama lebih dari 10 tahun. Wu Youde, Wu Xiaoyu, kalian ayah dan anak yang tidak berperasaan. Jika ada kehidupan berikutnya, akan kubuat kalian membayar hutang darah ini. Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Aku telah terlahir kembali. Ini adalah hari kematian palsu Wu Youde. Yude sekarang adalah suamiku. Kami pakai uang pinjaman itu untuk hidup mewah. Aku cuma menikahimu karena harta keluargamu. Kamilah yang saling mencintai. Pastinya ke alam baka. Di hari ini di kehidupan lamaku, aku dapat telepon dari Wu Xiaoyu bilang, Youde sudah meninggal. Dan buru-buru ke rumah keluarga Wu. Tapi, aku bahkan tidak sempat melihat jenazahnya. Aku tiba-tiba pingsan tanpa alasan. Saat aku bangun lagi, katanya jenazahnya sudah dikubur. Wu Youde, Wu Xiaoyu. Hanya membuat kalian menanggung akibatnya, tidak cukup untuk penderitaanku di kehidupan ini. Aku akan ikut main dalam permainan kalian. Aku akan buat kalian menyesal seumur hidup. Sudah selesai. Jangan khawatir. Begitu Luo Yi tanda tangan, semua pinjaman yang kau ambil akan dialihkan ke dia. Sempurna. Lalu kita bertiga bisa bawa uangnya dan kabur bersama. Mengenai dia, Siapa yang peduli sama dia? Lebih baik lagi kalau penagih utang buat dia bunuh diri. Yuli, Ayah, kenapa kau duduk? Cepat berbaring, jangan ketahuan. benar, aku kan sudah mati. Iya, aku lupa. sayang. Begitu pemakaman selesai dan Luo Yi tanda tangan, keluarga kita bisa pergi liburan ke luar negeri. Aku sudah beli tiketnya. Baiklah Bu. Kau juga harus pergi, jangan sampai Luo Yi dilihat kau. Nenekku pergi ke pasar di desa sebelah, jangan sampai ketahuan. Baik. Kalau gitu, aku tunggu di bandara. Lihat foto ini. Ayah. Aku punya obat khusus di sini. Minum pil ini apa sih? Setelah kau minum, kau akan terlihat persis seperti orang mati. Tapi kau masih bisa mendengar. Aku ingin kau saksikan sendiri momen baik ini. Anakku memang pantas belajar kedokteran. Selalu penuh ide. Baiklah, ayah. Cepatlah berbaring. Aku akan beri kau riasan orang mati. Kalau Luo Yi datang melihat jenazah, kita bisa menipunya. Surat kematiannya gimana? Santai, semua sudah diatur. Halo, Nak? Ibu, cepat ke rumah lama. Ayahku serangan jantung yang mendadak, dia sudah meninggal. Apa? Aku segera ke sana. Wu Youde. Kali ini, aku akan mengantarmu sendiri. Asisten Ye, beli aku satu bidang kuburan, ya. Sekarang juga. Wu Youde,
Di kehidupan ini, aku akan membuatmu menuai apa yang kau tabur. Suamiku, kau di mana? Ibu, ibu, ayahku tiba-tiba terkena serangan jantung. Dia sudah tiada. Tidak. Tidak mungkin. Ibu. Ayah sedang dalam perjalanan membelikanmu teh susu. Tapi dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba terkena serangan jantung. Saat aku sampai di sana, sudah terlambat. Aku tidak percaya. Wu Yude, kau suka sekali berpura-pura mati. Akan kubiarkan kau merasakan bagaimana rasanya yang sebenarnya. Suamiku, jangan tidur lagi. Bangunlah, Wu Yude. Kau berjanji akan bersamaku sampai tua. Kau tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Wu Yude, kalau kau pergi, bagaimana dengan anak kita dan aku? Mama, ibu, tenanglah. Ayah paling benci rasa sakit. Berhenti memukulnya. Benar, ayahmu paling benci rasa sakit. Kalau dia merasa sakit, dia akan bangun. Suamiku. Ibu, berhenti memukulnya. Hentikan. Wu Yude, bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana dengan anak kita? Bangun. Ibu, Sakit sekali. ayahku sudah meninggal. Hadapilah kenyataan ini. Jangan hentikan aku. Aku akan membangunkan ayahmu. Minggir. Ibu, ayahku sudah meninggal. Lihat, surat kematian. Wu Yude, kau sudah mengatur semuanya dengan baik. Surat kematian ini adalah tiketmu ke alam baka. Wu Yude, kau sudah mengatur semuanya dengan baik. Surat kematian ini adalah tiketmu ke alam baka. Suamiku, bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Tadi pagi kau baik-baik saja. Ada obat penenang di teh susu ini. Cuman satu teguk dan kau akan pingsan. Saat kau terbangun, semuanya akan berakhir. Ibu, ini dari ayah. Dia belikan teh susu ini untukmu sebelum pergi. Ibu harus meminumnya. Jangan sia-siakan kebaikannya. Di kehidupan sebelumnya, aku minum milk tea ini dan langsung pingsan setelahnya. Pasti ada yang tidak beres dengan ini. Anak baik. Ayahmu paling menyayangimu. Jadi kau yang harus meminumnya. Ibu, bagaimana mungkin aku meminum ini? Teh susu ini dibelikan ayah untuk ibu. Kalau ibu tidak meminumnya, bagaimana ayah bisa tenang di alam baka? Itu alasan yang lebih kuat untuk kau meminumnya. Ini adalah kasih sayang terakhir dari ayahmu. Bagaimana mungkin aku merebutnya darimu? Si tua bodoh itu tidak tertipu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Halo. Ya, aku keluarga dari almarhum. Tolong segera datang. Ibu, telepon dari siapa? Dari Universitas Kedokteran. Aku berpikir kita bisa menyumbangkan jenazah ayahmu ke mereka untuk menjadi jenazah bagi mahasiswa kedokteran. Tidak, bagaimana boleh begitu? Kenapa tidak boleh? Ini... Saat ayah masih hidup, dia sangat peduli dengan penampilannya. Biarkan saja dia dimakamkan dalam keadaan tampan. Itu justru menunjukkan kau tidak mengerti ayahmu. Ini adalah sesuatu yang ayahmu katakan sendiri padaku sebelum meninggal. Aku hanya mengikuti permintaan terakhirnya. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin, ayahku. Kenapa tidak mungkin? Maksudku, mari kita makamkan ayah lebih cepat. Dengan begitu, kita masih punyanya sesuatu untuk mengenangnya. Saat hari raya, kita masih bisa berziarah. Kau bodoh. Kau mahasiswa kedokteran. Tidakkah kau tahu bahwa menjadi jenazah bisa berkontribusi pada dunia kedokteran? Kau sangat egois. Itukah yang diajarkan gurumu? Orang tua bodoh.
aku akan ingat tamparan itu. Begitu aku menguras semua uangmu, lihat apa yang akan kulakukan padamu. Ibu, kalau begitu setidaknya biarkan aku pergi menelepon. Nenek, kau harus pulang. Luo Yi bersikeras menyumbangkan ayahku untuk jadi jenazah kedokteran. Siapa Pak di malam ini menyumbangkan jenazah? Aku. Siapa yang menyumbangkan jenazah? Aku. Halo, terima kasih banyak. Kau tidak boleh menyumbangkannya. Apakah kau Wu Xiaoyu? Almarhum adalah... Kau... Bu Guru, aku putra almarhum, Bu Guru. Ayah aku... Pak Direktur, ini Wu Xiaoyu, murid dari kelasku. Xiaoyu, kau hebat. Kau tahu para mahasiswa membutuhkan jenazah. Aku mewakili mereka berterima kasih padamu. Tunggu, jangan. Bu Guru, aku... Aku istri almarhum. Ini surat keterangan kematiannya. Suami aku bilang saat masih hidup bahwa setelah dia meninggal, dia ingin mendonasikan tubuhnya untuk berkontribusi pada ilmu kedokteran. Suamiku, ketika kau menjadi jenazah donor, ketika aku merindukanmu, aku bisa pergi menemuimu. Apa? Tidak, aku belum mati. Tolong. Pengen ayah dasar kira game yakin mau dengan jenazah ini dengan hati-hati. Kau tidak boleh menyumbangkannya. Kapan ayah pernah bilang ingin jadi jenazah donor? Itu karena ayahmu menyayangimu. Apa? Kau selalu bilang sangat langka dan mulia untuk menjadi jenazah bagi kedokteran. Jadi ayahmu mengambil keputusan itu. Aku... Pak Direktur, suamiku meninggal karena serangan jantung. Pasti bisa menghasilkan spesimen jantung yang sempurna. Untuk berkontribusi pada kemajuan medis. Kami sentuh negara kontribusi dan kami tidak akan mengecewakan kami. Pertama, kita perlu menyuntikkan asam kuat untuk menghilangkan jaringan yang membusuk. Kami akan membedahnya di lab. Nak! Berhenti. Kalian semua, tidak ada yang boleh menyentuh anakku. Sepertinya kalian sudah kenal di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, tidak ada satupun yang boleh lari. Ibu, Jangan panggil aku ibu, kau wanita jahat. Anakku baru saja meninggal, dan kau perlakukan dia seperti ini? Aku... Nenek, dia mau kirim ayah ke sekolah kedokteran. Ibu, biar aku jelaskan. Diam, aku tidak setuju. Tidak ada yang boleh menyakiti anakku. Ibu, Yude sudah meninggal. Aku tahu ibu sedih, tapi kita harus penuhi keinginan terakhirnya. Kalau tidak, dia tidak akan tenang. Keinginan terakhir apa? Aku tidak pernah dengar soal ini. Yuda selalu orang yang terhormat. Kau mau apakan dia? Menjadi mayat menjijikan untuk dibedah-bedah orang? Tidak mungkin. Dia saya pada donor mayat yang terhormat, bukan mayat menjijikan. Aku tidak peduli soal donor. Aku ibunya. Kalau aku bilang tidak, ya tidak. Tidak ada yang boleh menyentuh anakku. Maafkan aku. Aku tidak menanganinya dengan baik. Maaf harus melihat itu. Xiaoyu, antar mereka keluar. Ibu, tolong tenang dulu. Ibu, teh susu ini dibelikan khusus untuk ibu oleh Yude sebelum dia meninggal. Tolong cicip sedikit. Ibu, soal jenazah Yude, ambengnya maline kilo. Bukan urusanmu. Ibu, Xiaoyu, nenekmu pingsan. Nenek kenapa? Mungkin terlalu sedih. Nenekmu sudah punya tekanan darah tinggi. Jangan sampai ada masalah lain. Aku bawa nenek periksa, jangan sentuh ayahku. Tenanglah, jangan khawatir. Cepat pergi.
Asisten Ye, naik lewat pintu belakang. Luo Yi, kau sialan. Beraninya kau menyentuh ayahku. Kau, tunggu aku. Satu-satunya alasan aku menikahimu karena harta keluargamu. Kamilah yang saling mencintai. Wu Youde, aku tahu kau belum mati. Kau menghancurkan aku. Kau menipu aku. Kau menghancurkan hidupku. Aku tak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Jika kau tak bisa menjadi mayat untuk mahasiswa kedokteran, setelah kita sampai di pemakaman, aku akan menguburmu hidup-hidup di peti mati. Biarkan kau merasakan bagaimana rasanya keputusasaan. Kenapa kau tidak menjawab telepon? Luo Yi, beraninya kau menyentuh anakku. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Lihat, anakmu yang baik, sangat berbakti. Dia menelepon terus-menerus. Tebak bagaimana reaksinya saat dia tahu kau akan dikubur hidup-hidup. Asisten Ye, kendarai lebih cepat. Ya. Prosedurnya sudah selesai? Banyak orang yang dimakamkan hari ini. Para penggali kubur kami sangat sibuk. Kalian tunggu di sini. Kalau tunggu lebih lama lagi mungkin akan ada masalah. Ayo, bantu kami. Biar kami masuk kuburannya, kami yang gali sendiri. Terima kasih atas kerja kerasnya. Jika kalian punya pekerja sendiri, masuklah. Cepat, ayo pergi. Ibu harus pulang sekarang. Ada kejadian. Apa yang jadi? Gawat. Ayah dibawa pergi oleh Luo Yi. Awalnya dia mau sumbangkan jenazah ayah untuk sekolah kedokteran. Sekarang dia bawa ayah ke pemakaman. Apa? Ibu harus pulang sekarang. Pergilah, mundur. Direktur Luo, kuburannya sudah siap. Kita bisa lanjutkan pemakamannya. Apakah kau dengar? Kuburanmu sudah digali. Peti matinya, aku beli yang baru. Apakah kau berbaring dengan nyaman? Peti ini tebal dan kokoh. Begitu kau masuk, tidak akan ada suara yang keluar. Sudah takut? Tunggu saja sampai kau dikubur. Baru kau akan tahu rasa putus asa yang sesungguhnya. Luo Yi, gila kau, tolong. Tutup peti matinya, kuburkanlah. Tutup petinya, kuburkanlah. Wu Yude, kita suami dan istri, biarkan aku menyekopkan tanah untukmu. Jangan berterima kasih. Berarti, mana anakku? Yude, pastinya di bawah sana. Kau? Bagaimana bisa kau mengubur Yude? Pembunuh! Kau akan bayar dengan nyawamu. Ibu tidak mau jenazah Yude disumbangkan. Jadi aku pikir aku harus membiarkannya beristirahat dengan tenang. Itu juga yang diinginkan Xiaoyu. Omong kosong, kapan Xiaoyu pernah bilang untuk mengubur ayahnya?
Kau benar-benar mengubur ayahku. Kau gila. Xiaoyu, waktu di rumah lama, bukannya kau bilang kalau ayahmu harus dimakamkan dulu? Tapi aku tidak pernah bilang untuk menguburnya sekarang juga. Ayahmu sudah meninggal. Semakin cepat dia dikubur, semakin cepat dia bisa beristirahat. Aku pikir kau benar. Dia harus dikubur. Tapi harus kubur di makam leluhur keluarga Wu. Ini tempat terpencil macam apa ini? Jangan berisik. Kau kira ini tempat apa? Dia mengubur anakku hidup-hidup. Cepat suruh seseorang untuk menggali dia keluar. Omong kosong. Ini tempat untuk orang mati. Siapa yang akan mengubur orang hidup-hidup? Lagi pula, dia sudah lama dikubur. Walaupun dia masih hidup, pasti sudah mati lemas sekarang. Ibu, pikiran ibu sudah tidak jernih. Yude sudah tiada, itu kenyataannya. Jangan menyusahi orang-orang ini. Tidak. Kalau kita menguburnya harusnya di makam keluarga kita. Tempat apa? Tempat sialan apa ini? Apa? Ini tanah premium dengan feng shui yang bagus. Kau kesini buat cari masalah? Awas, nanti kupanggil polisi. Kau yang membunuh anakku. Kau akan dapat balasanmu. Kenapa kau mengubur ayahku tanpa izin? Ayahku paling membencimu. Pergi dari sini. Ayahku tidak ingin melihatmu. Xiaoyu, kurasa kau terlalu sedih sampai tidak bisa berpikir jernih. Kita bicara lagi setelah kau tenang. Bagaimanapun hanya kita berdua sekarang. Kita harus saling mendukung. Siapa yang mau mendukungmu? Kenapa? Kenapa anak yang kusyangi dan kubesarkan memperlakukanku seperti ini? Jika kau begitu tega, jangan salahkan aku kalau kita putus hubungan. Kau juga datang, terima kasih atas belasungkawanya. Aku bukan... Besok aku akan mengadakan peringatan untuk Yude. Sebaiknya kau hadir. Masih ada urusan yang belum selesai antara kita. Pembunuh, dasar jahat. Akan kubunuh kau. Ibu, Anakku yang baik, aku baik-baik saja. kau baik-baik saja? Anakku sedih sampai hilang akal. Dia bahkan tidak mengenali ibunya sendiri. Kau berani-beraninya mendorongku. Kau gila. Ibu, Uyude adalah suamiku. Kau terus bilang aku yang melukainya. Mengapa aku mau melukainya? Akulah yang paling sedih karena dia meninggal. Kalau begitu, biar aku tanya. Tadi waktu aku telepon, kenapa kau tidak angkat? Waktu itu aku lagi di mobil. Aku sedang melihat jenazah ayahmu. Aku sangat sedih sampai pingsan. Bagaimana aku bisa mengangkat telepon? Ayahmu sudah meninggal. Itulah kenyataannya. Terima dan hadapilah itu, Seito. Aku tidak peduli. Kau yang membunuh anakku. Kaulah yang membunuhnya. Ibu, Uyode meninggal karena serangan jantung mendadak. Apa hubungannya dengan aku? Xiaoyu lebih tahu soal ini daripada siapapun. Surat kematian ini, dia yang memberikannya padaku. Surat kematiannya tidak mungkin palsu, kan? Surat kematiannya tidak mungkin palsu, kan? Surat kematiannya tentu asli. Kau bajingan. Kau tahu betul ayahmu sudah meninggal. Kenapa kau tidak menasihati nenekmu? Kau kan sudah dewasa, tapi masih kekanak-kanakan. Bagaimana bisa kau memukulnya? Aku sedang mendidik anakku, apa urusanmu? Kau menguburkan anakku. Dan sekarang mau memukul cucuku? Kau. Nenek. Ibu, bertahanlah. Kita besok masih ada upacara peringatan untuk Wuyode. Nenek, bangunlah. Jangan teriak, bawa dia ke rumah sakit. Ini semua salahmu. Nenekmu hanya terlalu sedih. Itu ada hubungannya apa denganku? Wuyode, ini akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Halo pengacara Zhou. Mengenai surat wasiat suamiku, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Bagus, datang sekarang. Aku kirimkan lokasinya. Pertunjukannya akan segera dimulai. Ibu mertuaku yang baik dan si anak durhaka Wu Xiaoyu itu.
Bagaimana kalian akan menangani puluhan juta utang? Yang ditinggalkan Wu Yude? Direktur Luo, tempat ini Tempat ini adalah tempat ayahku memulai bisnisnya. Dulu, dia mulai dari gudang kecil ini dan membangunnya langkah demi langkah. Direktur Luo, ayahmu sangat hebat. Apakah kau membawa wasiat suamiku? Ya, aku bawa. Wasiatnya sangat jelas. Semua yang dia miliki diwariskan kepadamu. Direktur Luo, perasaan Pak Wu terhadapmu sangat baik. Dia baik sampai ingin aku mati. Pengacara Zhou, tolong buat daftar semua aset atas namanya. Aku ingin membaca wasiat ini di upacara peringatan besok. Baik, Direktur Luo. Aku akan pastikan semuanya jelas. Pengacara Zhou, jika ada utang atas namanya, tolong beritahu aku secara pribadi. Suamiku selalu kompetitif sepanjang hidupnya. Dengan banyak teman dan keluarga di sana besok, aku tidak ingin dia menjadi bahan gosip, agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir, Direktur Luo. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, tolong siapkan beberapa salinan dari kontrak pembagian warisan. Meskipun suamiku meninggalkan semua hartanya untukku, aku tidak bisa begitu saja menyimpannya semua untuk diriku sendiri. Aku masih punya ibu mertua. Dia kehilangan anaknya, tapi dia masih punya aku sebagai menantunya. Aku perlu memastikan dia nyaman di masa tuanya. Dan anakku juga berhak atas bagian warisan. Baik, aku akan segera menyiapkannya. Aku akan membawanya ke upacara peringatan besok. Terima kasih. Wu Youde. Di kehidupan sebelumnya, kau pura-pura mati. Dan penagih utang muncul segera setelahnya. Tidak hanya membuatku bangkrut, tapi aku juga kehilangan kakiku. Aku menjadi cacat, berubah menjadi pengemis. Sekarang, semua uang yang kau pinjam ada di tanganku. Bailing, kau tidak akan dapat 1 sen pun. Ih, kau benar-benar tidak beruntung. Suamimu pergi begitu cepat. Agito, wanto syakin weng. Tak ada suami lagi? Semua sudah di sini. Bibi tertua, bibi kedua, nanti makan dan minum yang enak. Semuanya tenang. Orang tua sepertiku. Hidupku sangat sulit. Ayah Yude meninggalkan kami sejak dini. Dan aku membesarkannya sendirian. Siapa sangka bahwa Luo Yi akan menjadi pembunuhnya. Ibu, kau tidak berpikir jernih karena kesedihan. Yude meninggal karena serangan jantung. Jika kau benar-benar tidak sanggup, pergi istirahat, aku akan menggantikan. Jangan sentuh aku. Kau mencoba membungkamku. Kau membunuh anakku. Aku tidak akan membiarkanmu. Ibu, apa yang kau inginkan? Dia adalah penopangku. Sekarang dia sudah pergi. Kau harus merawatku. Kau bayar 5 juta. 5 juta. Apa namanya? Cuma 5 juta. Itu bukan apa-apa buat kamu, kan? Ibu, perusahaan kecil saya cuma mengerjakan beberapa pekerjaan renovasi. Hampir tidak menghasilkan uang. Kamu pikir saya tidak tahu? Yude sudah bilang ke saya, pembayaran untuk satu proyek saja 3-5 juta. Sekarang tidak ada proyek. Mereka semua menunda-nunda pembayaran. Buku keuangan perusahaan hampir kosong. Ditambah lagi, beberapa tahun terakhir ini, pengeluaran rumah tangga, sekolah anak kita, renovasi rumah lama, uang serba pas-pasan. Semuanya, dengarkan! Anak saya baru saja meninggal dan dia sudah mulai hitung-hitungan sama saya. Saya tidak peduli kamu punya uang atau tidak. Kasih uangnya sekarang. Kalau tidak, kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan saya. Ibu, mana mungkin saya meninggalkan ibu? Saya akan merawat ibu sampai akhir. Saya tidak percaya satu kata pun yang kamu ucapkan. 5 juta. Tunjukkan uangnya. Tapi saya benar-benar tidak punya sekarang. Semua saudara dan tetangga, lihat baik-baik. Wanita tak berperasaan ini dialah yang membunuh anak saya. Lihat dia sekarang. Menantu seperti apa ini, tega sekali. Ih, Yude baru meninggal dan kamu sudah mengabaikan ibu mertuamu? Itu tidak benar. Kamu harus merawatnya di masa tuanya. Kalau tidak, kamu tidak punya hati. Kasih uangnya. Semuanya, Ibu. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan ibu seperti ibu kandungku sendiri. Semua biaya hidup ibu mulai sekarang akan aku tanggung. Sekarang cuma omong doang. Nanti, entah bagaimana ibu akan memperlakukanku.
Aku nggak mau termakan omonganmu. Aku cuma mau uangnya. Ibu, ayolah, aku serius. Setelah acara peringatan selesai, ibu ikut pulang denganku. Aku nggak mau pergi kemana-mana. Aku cuma mau uangnya. 5 juta. Kalau nggak dikasih, aku akan ke perusahaanmu dan bikin keributan. Semuanya nggak akan tenang. Baik, aku kasih. Bisa nggak kasih waktu beberapa hari lagi, tolong? Nggak, aku mau hari ini. Xiaoyu, kamu dari mana saja? Bantu aku nasihatin nenekmu. Menurutku nenek benar, kamu juga harus kasih uangku. Uangmu? Ayah selalu bilang dia mau aku kuliah di luar negeri. Baru-baru ini dia daftarin aku untuk sebuah program. Sekarang waktunya bayar uang kuliah, totalnya 3 juta. Bayar. 3 juta? Uang kuliah apa yang semahal itu? Kamu nggak akan ngerti. Ini lembaga prestisius. Ayah sudah bayar 2 juta. Kalau sisa yang ini nggak kubayar sekarang, uang muka yang pertama juga nggak akan dikembalikan. Tapi aku benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Lagi pula bagian nenek saja belum aku berikan. Kamu pikir aku bodoh? Seluruh harta ayah ada padamu, kan? Wajar saja kalau aku mewarisinya. Dan aku sudah memberikan semua yang kumiliki padamu. Meminta 3 juta terlalu banyak. Baiklah, pendidikanmu penting. Surat penerimaannya di mana? Maksudmu apa? Kenapa aku harus bohong cuang soal hal kayak gini? Ya, pasti kamu bohong. Kenapa aku mikir kamu bohong? Aku cuma mau lihat aja. Ikut senang-senang. Ini kan hal yang bagus. Ah, jangan dipikirin. Biar aku kasih tahu, kamu juga nggak bakal ngerti. Ambil aja uangnya. Bu, Xiaoyu kuliah di luar negeri itu kan hal besar. Seberapa miskin pun kita, urusan pendidikan nggak boleh dihemat. Mungkin punyamu bisa ditunda dulu. Biarkan Xiaoyu sekolah dulu. Punyaku nggak bisa nunggu. Aku juga butuh mendesak. Uangnya cuma cukup untuk 1 orang. Xiaoyu, mungkin kasih ke nenekmu dulu. Dia kan sudah tua. Kamu harus mengalah. Enggak. Terus kamu mau aku gimana? Nek, kuliah di luar negeri itu hal besar. Aku nggak boleh ada penundaan. Gimana kalau kamu aja yang... Xiaoyu. Nenek pensiun butuh uang. Kalau orang tua nggak punya uang, itu benar-benar menyedihkan. Kasih ke nenek dulu aja. Aku juga butuh uangnya. Ini anak laki-laki yang kubesarkan, memanggil orang lain ibu. Kamu benar-benar datang. Upacara peringatan Yode. Pastinya aku datang. Tapi yang lebih penting, aku ada urusan yang belum selesai sama kamu. Urusan apa? Jangan-jangan kamu mau bilang, Yude utang sama kamu sebelum dia meninggal. Yude nggak utang sama aku. Kamu yang utang sama aku. Aku? Utang apa yang aku punya sama kamu? Iya iyalah, ini karena Xiaoyu. Kemarin di pemakaman, menyaksikan Yode dimakamkan, Xiaoyu hampir pingsan saat pulang. Akulah yang merawatnya sepanjang waktu, menemaninya, menghiburnya. Begitu ya, aku heran kenapa Xiaoyu tidak ada kemarin saat kami menyiapkan acara peringatan, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Teleponnya juga tidak diangkat. Jadi dia bersamamu. Dia masih muda. Dia dan ayahnya sangat dekat. Wajar kalau dia hancur. Baiklah, kita lihat saja buku catatannya. Kerugian emosional karena kehilangan anak, 1 juta. Biaya perpanggilan ibu, 1.000. Biaya temani liburan, 100.000 per kunjungan. Total 5,65 juta. Omong kosong apa ini? Warisan Yude ditinggalkan untukmu sendiri, kan? Itu urusan antara suamiku dan aku. Memangnya urusanmu apa? Apa maksudmu kau juga punya hak atas warisan Yode? Aku tidak mau warisannya. Aku ingin anakku kembali. Apa katamu? Biar ku katakan yang sebenarnya. Xiaoyu adalah anakku. Kau bohong. Berani-beraninya kau memukul ibuku. Minta maaf pada ibuku sekarang juga. Ibumu? Akulah ibumu. Aku tumbuh besar bersama Wu Yode. Aku adalah cinta pertamanya. Dulu, karena keadaan tertentu, kami tidak bisa bersatu. Tepat setelah dia menikahimu, aku tahu aku hamil.
itu Xiao Yu. Jadi, kau lihat, sekarang kau mengerti. Anakku, Xiao Yu, telah memanggilmu ibu selama ini. Bayangkan semua dukungan emosional yang dia berikan padamu. Biaya panggilan ibu itu tidaklah tidak masuk akal, kan? Diam kau. Diam. Gue hajar lo. Lo gila. Beraninya lo mukulin nyokap gue. Dengerin gue. Kalau bukan karena lo, keluarga kita udah lama bersatu lagi. Dari kecil gue udah tahu lo bukan ibu kandung gue. Dasar anak durhaka. Setiap liburan, bokap gue selalu daftarin gue ke berbagai kemah liburan. Dia juga cari alasan buat dinas keluar kota. Tahu kita pergi kemana, kita bertiga jalan-jalan. Lihat kan? Amerika, Australia, udah kemana-mana. Kita baru keluarga yang sebenarnya. Gak mungkin itu. Gue yang lahirin anak gue sendiri di rumah sakit. Masa gue gak tahu? Lo, beraninya lo mukulin cucu gue. Lo sinting ya. Kalau bukan karena lo udah ngurusin dia lebih dari 20 tahun, masa gue kasih warisan anak gue ke lo? Gue punya tes DNA di sini. Lo harus percaya ini. Soal biaya tes ini, lo yang bayar. Dia bukan anak gue. Terus anak gue mana? Bayar aja sesuai daftar. Percaya atau enggak, semuanya bener. Bilang anak gue mana? Iya, udah dari lahirnya begitu. Kalau bukan karena gue kasihan sama lo, masa gue biarin lo ngurusin Xiao Yu? Siapa peduli sama anak durhaka lo? Lo selingkuh sama suami gue, punya anak, suruh gue ngurusin. Sekarang malah suruh gue bayar, mimpi kali. Oke. Kalian semua ular-ular tak berperasaan, berkomplot buat ngancurin gue. Siapa yang ngancurin lo? Bukannya Xiao Yu manggil lo ibu selama 20 tahun, kan? Bukannya itu bikin lo senang selama lebih dari 20 tahun? Betul. Gue ibu kandungnya. Susah-susah cuma ketemu dia setahun 2 kali. Gue yang jadi korban di sini. $3 juta itu harusnya buat gua. Kalau enggak, selama ini manggil lo ibu, senyum-senyum ke lo, enggak, itu semua gratis. Baik, kalian semua mau duit dari gue. Oke, gue kasih. Menurut tagihannya, total biayanya mencapai 5,65 juta. Aku orang yang masuk akal, jadi aku yang akan menanggung kerugiannya. Jadikan 5,6 juta saja. 5,6 juta? Kamu tidak tahu malu. Bagaimana bisa kamu mengatakannya? Anakku, suamiku, telah berada di sisimu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang mereka sudah tiada, dan kamu yang dapat warisannya. Aku hanya minta 5 juta. Apa itu terlalu banyak? Tidak. Aku tidak peduli. Kamu harus bayar uang ini. Kamu dan anakku sudah menikah. Perusahaan itu setengah miliknya. Setengah miliknya. Perusahaan ini didirikan oleh ayahku. Apa hubungannya dengan dia? Ayahku bilang padaku sebelumnya, kamu memberinya setengah saham. Kamu pikir kami tidak tahu? Nah, jadi kamu sudah mengincar uangku selama ini. Pak Luo, aset atas nama Wu Youde telah dihitung. Yang paling berharga adalah saham perusahaan. Sahamnya bernilai hampir 15 juta. 15 juta. Nenek dapat 5 juta, aku dapat 3 juta. Ibu dapat 5,6 juta, totalnya 13,6 juta. Yang benar saja. Kamu menyisakan lebih dari 1 juta yang tidak jelas. 15 juta itu perkiraan. Itu hampir. Apa kamu tidak mengerti? Lagi pula, walaupun kami mau jual, tidak mungkin terjadi dalam beberapa hari. Alasan, kurasa kamu hanya tidak mau bayar. Kalau tidak bayar, kamu tidak boleh pergi. Semuanya diam. Wu Youde, kita dulu suami istri. Aku memberikan seluruh hatiku. Aku penuh perhatian dan peduli. Dan sebagai balasannya, aku dapat sekawanan serigala. Kamu? Yang kumiliki sekarang. Hanya rumah ini dan perusahaan ini. Seperti yang baru saja dikatakan, nilainya 15 juta. Aku tidak punya uang tunai, tapi aku bisa berikan saham perusahaannya. Ambil atau tinggalkan. Apa gunanya saham buat kami? Itu bukan uang tunai. Nenek dijual juga jadi uang tunai. Kalau mau, tanda tangani kontraknya.
Mau? Kalau begitu tanda tangan. Ambil sahamnya. Kalian cari sendiri cara mencairkannya. Tidak mau? Kalau begitu, lakukan apa yang kalian mau. Bagaimanapun juga aku tidak punya uang tunai. Aku yakin kalian para burung nasar yang serakah akan menandatanganinya. Ini bakal berhasil, dia nggak mau menjebak kita, kan? Xiao Yu, kamu lupa ya? Saham ayahmu semua dipakai jaminan untuk pinjaman. Bahkan, kalau kita dapat ini, kita nggak bakal punya uang. Ibu, nenek, jangan lupa saham perusahaan ini dibagi 50-50 antara dia dan ayahku. Betul, kita jual saham. Tapi kapan kita bilang kita mau jual saham ayahku? Kita jual bagian dia. Oh iya juga, Xiao Yu, kita memang pinter. Baiklah, kita tanda tangan. Tanda tangani. Tuai apa yang kau tabur? Semua orang lihat. Nggak bisa tarik lagi kalau udah tanda tangan. Mulai sekarang, aku, Luo Yiyi, dan keluarga Wu putus semua hubungan. Dan selesai. Kamu pikir beneran kita mau ada hubungan apa-apa dengan kamu? Udah lama aku mau anakku cerai sama kamu. Kamu ingat baik-baik apa yang kamu bilang. Jangan nanti nangis-nangis balik ke kita waktu kamu bangkrut suatu hari nanti. Kita nggak bakal kasih kamu sepeser pun. Bagus, nak. 20 tahun membesarkan kamu, dan ini yang kita dapat. Xiao Yu Wu, aku bilang hal yang sama ke kamu. Jangan nanti nangis-nangis ke aku. Wu Yude mana? Keluar dan bayar hutangmu. Kamu siapa? Kenapa kamu cari Yude? Ini bukan urusanmu. Minggir. Wu Yude mana? Suruh dia keluar dan bicara sama aku. Wu Yude kalah judi. Dia pinjam uang dari bos kami. Hari ini batas waktunya. Wu Yude, keluar. Aku nggak ada waktu buat main petak umpet. Dia judi. Sejak kapan ini terjadi? Ini beneran. Bakal bohong sama kamu? Aku ini orang jalanan, tapi aku punya prinsip. Setiap hutang ada yang berhutang. Kalau bukan urusanmu, minggir. Wu Yude, hari ini kamu nggak bakal lolos. Bos, jangan teriak-teriak. Teriak sekeras apapun, dia tidak akan keluar. Kamu belum pernah dengar Pak Biao? Kalau sudah minjam uang dari pabrik, semua orang harus bayar kembali. Bahkan kalau dia sembunyi di gerbang neraka, dia harus merangkak keluar. Pak Biao, betul sekali. Dia benar-benar sudah pergi menghadap Raja Neraka. Kamu pikir bisa pura-pura mati? Trik macam begini, bos kami sudah biasa lihat. Jangan bilang Pak Biao, aku saja bisa tarik dia kembali. Kami ini pemalas, kalau kami bisa kasih pinjam, kami pasti bisa tarik kembali. Mari kita lihat hari ini, tulang Wu Yude lebih keras atau tinju kami lebih keras. Wu Yude, keluar sini. Kalau kami tangkap kau, kau tamat. Bos, Wu Yude, dia benar-benar sudah meninggal. Lihat, foto kenangannya ada di sana. Benar dia, adegannya cukup meyakinkan. Ini surat kematian Wu Yude. Coba lihat. Dia benar-benar sudah pergi. Ini bukan acting, Xialan. Orangnya sudah mati, tapi utangnya tetap harus dibayar. Di mana orang tuanya, istrinya dan anak-anaknya? Keluar dan bayar utangnya. Dengar kalian semua, jangan coba-coba kabur. Seseorang dari keluarga Wu maju ke depan. Dia istri Wu Yude. Minta uangnya dari dia. Ini, kenapa aku harus bayar? Aku baru saja bilang, aku sudah putus semua hubungan denganmu. Sekarang penagih utang datang minta uang dan kamu mau putus hubungan? Tidak mungkin. Putus hubungan? Pertama, bayar dulu mereka. Bayar saja utangnya agar kamu tidak menyeret kami. Baik, sekarang aku mengerti. Kalian semua mau aku yang jadi kambing hitam. Kamu dapat warisan, kamu bayar. Kamu yang harus bayar. Jadi kambing hitam apaan? Jangan ngomong sembarangan. Pak Biao, warisan Wu Yude semua jatuh ke dia. Dia orang yang kalian cari. Warisan ini sepenuhnya ada di tanganmu.
Dan sekarang kau datang padaku? Sudahlah dengan alasanmu, bayar saja utangnya. Wu Yude, dia pinjam berapa darimu? Hitam di atas putih, ditandatangani, dan dicap jempol. Semuanya sah. Apa? Dia pinjam 15 juta darimu? 10 juta pokoknya. Dan 5 juta bunganya. 15 juta kan nggak banyak. 15 juta? Nona, bunga kasino saya yang paling rendah. Dan itu semua sukarela. Mari kita jelas. Dia nggak protes satu kata pun. Benar kan? Jadi bayar. Tapi aku benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Nggak ada uang? Nggak ada uang? Ya cari jalan. Kami harus lihat uangnya hari ini. Kalau berani kabur dari utang ini... Ayolah, Tuan. Aku nggak berani. Aku nggak berani kabur. Bagus, kalau gitu bayar saja. Sudahlah dengan alasan. Utang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Oh, aku dengar mereka punya segala macam cara. Mematahkan lengan dan kaki, menguras darah, menjual organ. Mereka punya segala trik. Aku kasih tahu, jangan lebih hargai uang daripada nyawamu. Bayar sekarang. Anakku nggak boleh dibebani utang. Betul, utang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Serahkan uangnya. Tapi yang berutang bukan aku. Cap jempol itu bukan punyaku. Tanda tangan itu juga bukan punyaku. Sekarang mau mengelak ya. Katanya warisannya semua jatuh ke tanganmu. Jadi kamu yang harus bayar. Betul. Itu dia. Jangan biarkan wanita baik ini kabur. Oh, Pak. Hei, tenang. Jangan marah. Hutangnya pasti akan dibayar. Tapi benar-benar bukan aku. Ini. Bagaimana kalau begini? Tunggu beberapa menit. Aku akan telepon seseorang untuk menggantikanku. Sebaiknya jangan coba-coba. Kalau berani kabur, kami akan patahkan salah satu kakimu sebagai bunga. Tidak masalah. Wajah Tuan, Papen Hasan, siapa yang bisa kau bawa? Jangan khawatir. Aku jamin kau akan puas. Jangan kau kabur. Kalau kau kabur, kami akan pukul kau lebih parah saat menangkapmu. Jangan khawatir. Dia tidak akan kemana-mana. Kami semua di sini mengawasi. Ya. Kami akan mengawasinya untuk Pak Biao. Benar kan? Mengapa aku harus kabur? Bukan aku yang berhutang. Aku tidak ada yang perlu disembunyikan. Apa gunanya? Oh, Luo Yi, masih berani membantah? Kau menghancurkan anakku. Tidak pernah menyangka. Karma akan datang begitu cepat ya? Memang pantas. Langit sedang memperhatikan. Siapa yang dapat balasannya? Masih harus dilihat. Berhenti mengulur-ulur waktu. Ini memang akan selalu jadi hasilnya. Lebih baik mengaku saja. Apa gunanya berjuang? Priamu tidak mencintaimu. Anakmu pun tidak berpihak padamu. Bagaimana bisa kau gagal begitu parah dalam hidup? Tunggu saja, setelah uang ini dibayar kembali, kau akan bangkrut total. Bisa-bisa jadi cacat. Menyedihkan sekali. Bos, dia kok belum balik juga? Jangan-jangan dia kabur. Dia bisa kabur, tapi dia nggak bisa disembunyi. Kalau dia berani kabur, kita patahin kakinya pas ditarik balik. Luo Yi, kamu ini mau apa sih? Aku suruh kamu bayar utang. Ini barang apa yang kamu bawa? Ini bukan barang, bukan hantu juga. Terus ini, apa dong? Ini, lihat deh. Itu kan Wu Yude, bukannya dia udah dikubur? Wu Yude, kamu udah sadar dari tadi masih aja pura-pura. Orang yang kamu utangi ada di depan mata. Ayo bangun sekarang, nggak bisa nunda-nunda lagi. Kamu, Luo Yi, kamu wanita licik. Berani-beraninya kamu menipuku. Aku nggak bakal lupakan ini. Ada apa ini? Ayahku, dia akan jelas. Masih pura-pura, mau dibangunin nggak bangun-bangun? Beneran kuat ya aktingnya? Tabah banget, pengacara Joe. Suruh orang bawa dia ke krematorium. Biayanya aku yang tanggung. Kamu nggak berani. Beraninya kamu. Ya ampun, dia hidup lagi. Kok bisa masih hidup? Jangan-jangan dia jadi zombie?
Ini kan ide bodohmu, Liu Meifeng. Apa keluargamu sudah seputus asa itu butuh uang? Sampai-sampai bikin skema begini buat nipu kami? Nekat banget sih. Nggak takut kena sambaran petir. Kembalikan uang angpau kami. Kembalikan sekarang. Lain kali dia beneran mati, nggak usah kasih tahu kami. Kembalikan uang kami. Penipu. Kembalikan. Penipu, kembalikan. Pempolitik. Tukang tipu, penipu, Kim Hijin, Apinep, Hembiridin. Enggak. Ini salah paham. Sebenarnya aku ini adik kembar Wu Yude. Aku bukan dia, aku cuma dengar dia meninggal, jadi aku pulang buat ketemu dia. Betul, aku punya 2 anak laki-laki, terus 1 lagi hilang. Sekarang ketemu lagi kan? Aduh, yang bener aja. Wu Youde hidup lagi. Harusnya kalian semua tepuk tangan dan bersorak nangis terharu dong. Kok malah nggak mau ngakuin kalau dia itu Wu Yude? Masih mau main tipu-tipu lagi? Udah bosan hidup ya. Aduh, pelan-pelan. Biao, aku bukan Wu Youde. Dia itu kakakku, aku adiknya. Namaku Wu Xiaode. Wu Xiaode, kamu kelihatannya brengsek banget. Kamu masih utang sama aku, masih mau cari gara-gara. Kalau nggak percaya, tanya dia. Iya, dia punya surat kematiannya. Wu Yude udah nggak ada di dunia ini. Betul, dia bukan papaku. Masa aku nggak kenal papaku sendiri? Dia itu pamanku, Wu Xiaode. Ya, papaku kan udah meninggal ya. Aku pulang khusus buat ketemu dia terakhir kali. Betul, anakku, Wu Youde udah dikubur sama wanita sialan itu. Kita semua lihat sendiri. Kita ada di pemakamannya. Iya. Sayang, kamu gila karena minum obat? Gila. Kapan kamu punya adik? Lagi pula, tahi lalat di dadamu masih ada. Kalau nggak ngomong, nggak ada yang anggap kamu bisu. Anakmu bilang kamu kena serangan jantung. Kalau bukan karena aku yang memperhatikan napasmu yang lemah dan buru-buru menyelamatkanmu, kamu sudah mati sekarang. Diam, kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kita melihat Wu Youde dikubur, makamnya masih ada di sana. Benar, aku juga bisa menjamin itu. Ya. Semuanya, lihat. Pakaian yang dia pakai ini sama dengan yang ada di foto peringatan. Biao, kalau kamu tidak percaya, periksa tahi lalat di dadanya. I kissed them, kau bajunya. Berarti tahi lalatnya. Jangan, aku bukan Wu Youde. Aku bukan. Luo Yiyi, kamu bilang dia anakku. Lalu siapa orang yang kamu masukkan ke peti mati dan kubur? Kalau itu orang lain, berarti kamu pembunuh. Ya, pembunuhan. Pembunuhan. Kamu bajingan. Aku akan laporkan kamu ke polisi. Aku pembunuh? Aku tidak berani, tapi ada sesuatu di peti mati itu. Dan bukan cuma satu loh. Lihat betapa takutnya kalian semua. Aku taruh 2 anjing di peti mati. Satu namanya tanpa budi, satu namanya si tidak tahu terima kasih. Namanya memang jelek, tapi masih lebih baik daripada beberapa orang. Aku bahkan beli tanah kuburan untuk anjing-anjing itu, supaya mereka bisa terlahir kembali sebagai manusia. Luo Yi, kamu gila, benar-benar gila. Aku sakit. Bertemu dengan orang-orang seperti kalian, sekumpulan orang tidak tahu terima kasih ini. Sebelumnya aku tidak sakit, tapi kalian bisa bikin siapapun jadi gila. Wu Yude, kamu pikir kamu bisa kabur dengan anak hasil hubungan gelap dan wanita ini untuk hidup enak? Tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu? Kamu pikir seluruh dunia penuh dengan orang bodoh dan cuma kamu yang pintar? Sebenarnya, entah kamu tahu atau tidak, nggak penting. Uang ini harus kamu kembalikan. Aku nggak bisa bayar. Apa yang kamu omongin? Nggak bisa bayar. Waktu minjam uang sama aku, kenapa nggak bilang nggak bisa bayar dari dulu? Nggak bisa bayar. Terus siapa yang bayar? Biao Ge, aku bukan Wu Yude. Aku saudaranya. Mana ada uangnya? Aku cuma karyawan biasa. Oke, nggak punya uang ya? Ayo, lepasin bajunya. Minggir. Jangan gini. Aku mohon. Jangan gerak. Kita nggak perlu sampai segitunya kan? Lepasin tanganmu. Ayo, bawain besi panas. Wu Xiaode nggak punya tahi lalat. Bakar tahi lalatnya sampai hilang. Jangan. Minggir. Kesempitan terakhir.
bilang nama aslimu. Wuyude ya? Iya, aku Wuyude. Udah, jangan main Wudade atau Wushaude lagi. Kamu memang jahat banget. Trik murahan kayak gini berani dipakai sama Biaoge? Dokumen-dokumen itu ditulis sama tanganmu sendiri. Tanda tangan, sidik jari, 15 juta, pokok dan bunganya, hari ini harus lunas semua. Biaoge, aku memang mau bayar, tapi nggak ada uang. Nggak ada uang? Nggak ada uang? Gampang. Biaoge punya banyak cara. Kirim kamu ke utara, bongkar tubuhmu, jual organ-organnya. Jantung, hati, ginjal, semuanya bisa dijual. Anda masih kurang, aku yang nambahin. Jangan. Biaoge, kita bicara baik-baik ya. Kalau surat kematiannya udah beres, artinya orang yang namanya Wuyude udah nggak ada di dunia ini. Dia udah mati. Kalau dia udah mati, ya warisannya udah nggak di tangannya lagi. Cari dia, iya cari dia. Dia dapat semua warisanku. Wanita ini sudah mengambil alih semua asetku, dan dia ambil semua uangku. Semua uangku ada di dia. Wuyude, kayaknya kamu sudah gila. Waktu kamu minjam uang, kamu nggak bilang sepatah kata pun ke aku. Sekarang kamu cuma buka mulut dan minta aku bayar hutangmu. Jangan omong kosong, kamu dapat warisan atau enggak, kamu dapat, jadi kamu harus bayar hutangku. Itu yang kamu bilang. Siapapun yang mewarisi asetmu harus bayar hutangmu. Pernyataan itu memang terdengar masuk akal. Tapi warisanmu aku belum dapat sepeser pun. Semuanya diambil ibumu, anakmu, dan selingkuhanmu yang tak tahu malu ini. Mereka yang ambil. Luo Yiyi, kamu fitnah kami di depan muka. Kayaknya kamu yang sudah putus asa. Wuyude, kamu terang-terangan selingkuh dan suruh aku besarkan anakmu. Makan makanan aku, minum minuman aku. Ibumu yang serakah bahkan lempar biaya pensiunnya ke aku. Kalian memang keluarga yang sempurna. Apa yang kamu omongin? Pengacara Zhou katakan apakah warisan ada di tangannya atau tidak? Jawab aku. Bapak Wu, warisan Bapak memang tidak berada di tangan Nona Luo. Apa yang kamu bicarakan? Kamu seorang pengacara, kamu harus adil. Mau kehilangan pekerjaan, surat wasiatnya jelas dan sudah dilegalisasi. Semuanya untuk dia sendiri. Soal pengacara ini, saya ingin tetap bekerja, adil dan tidak memihak. Begini. Tolong lihat ini dulu. Sebelum Bapak sadar, ibu Bapak, anak Bapak, dan selingkuhan Bapak tanda tangan ini bersama. Mereka bersama-sama mewarisi aset Bapak. Jadi, ketiga orang itu adalah ahli waris Bapak yang sah. Warisan dan hutang Bapak tidak ada hubungannya dengan Nona Luo. Wuyude, dengar jelas nggak? Kamu nggak bisa lempar ini ke aku. Apa yang sudah kukatakan? Luo Yiyi yang seharusnya mewarisi, kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Luo Yiyi bilang dia tidak punya uang. Tanda tangani ini, dan kamu akan dapat uangnya. Jadi aku menandatanganinya. Ini bukan yang kita tanda tangani sama sekali. Kami tidak menandatangani ini. Kami menandatangani perjanjian pengalihan saham. Bukan yang ini. Kamu pikir bisa seenaknya bilang begitu? Lalu mundur kalau mau? Kamu pikir hukum itu mainan? Luo Yiyi, kau wanita jahat. Kamu menipuku. Aku tidak terima ini. Meremehkan hukum adalah kejahatan serius. Tanda tangan ini sah, terima atau tidak terima. Hei, semua, berhenti berdebat. Jadi, arti kontrak ini adalah utang 15 juta ini harus dibayar oleh kita bertiga. Benar, semuanya tertulis jelas. Kalau tidak mengerti, bisa kujelaskan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kami membayar utang 15 juta? Biao, orang ini kutemukan untukmu. Puas, sekarang faktanya sudah jelas. Utang ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua urusan keluarga Wu sendiri. Ya ampun, hahaha, benar-benar bencana, haha. Hei, kontrak macam apa ini? Aku nggak pernah tanda tangan. Aku nggak ngaku. Hei, sekarang kontraknya hilang. Aku nggak ngaku. Hahaha. Kontraknya sudah ditandatangani. Setelah tanda tangan, nggak bisa mundur. Kalian semua baru saja menandatanganinya. Semuanya ada rekaman video dan audio. Termasuk bagian yang baru kau robek. Merobeknya percuma. Hei, kalau butuh, aku bisa cetakan salinannya. 10.000 per lembar. Enggak. Hei,
Kok bisa jadi begini? Hah? Aku nggak terima. Hei, Wuyode belum mati. Jadi surat wasiatnya nggak sah. Nah, oleh karena itu nggak ada warisan yang bisa dibicarakan. Kan? Bicara dong. Iya kan? Jadi siapa yang harus bayar utang ini? Siapa yang minjam, dia yang bayar. Aduh, pokoknya aku nggak bayar. Aku nggak peduli siapa yang bayar. Hari ini, kalian harus bayar aku 15 juta. Nggak boleh kurang. Pak Biau, aku bener-bener nggak punya uang. Waktu minjam uang dulu, kamu lemah lembut kayak anak ayam. Sekarang waktunya bayar, kamu malah sok-sokan. Hahaha. Gak boleh dipengaruhin, boy ya. Ayo, tangkap dia, bawa gilotinnya ke sini. Cepetan. Hei. Kenapa tangkap aku? Hei. Ini gilotin kelas kasino. Sudah memotong jari tak terhitung banyaknya. Bahkan pernah memotong setengah lengan. Hari ini aku yang akan melakukannya. Mark, berhasil kita luapkan amarah. Tidak, ayah. Kumohon, ayah. Wuyude, lakukan sesuatu. Hei Biau, dia tidak tahu apa-apa kisah. Lepaskan saja dia. Usi, aku juga tidak ingin melepaskannya. Berikan saja uangnya padaku. Aku juga tidak ingin melihat darah. Tapi dengan sampah seperti ini, kita harus melihat darah. Biau, aku benar-benar tidak punya uang. Dengar dirimu, masih saja bicara keras. Hei ayahmu yang tidak mau menyelamatkanmu. Bukan aku yang ingin memotongmu. NB dan grapher gratis, aku akan kurangi sedikit bunganya. $10,000 per jari. Ibu, aku salah, maafkan aku. Aku mengaku aku tidak akan melakukannya lagi. Ibu. Yi, selamatkan anak kita. Kalau dia kehilangan jari dan menjadi cacat, hidupnya akan hancur. Apa artinya kehilangan satu jari? Di kehidupan sebelumnya, kakiku terpotong. Ibu, aku salah. Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Selamatkan aku. Siapa ibumu? Anak durhaka sepertimu. Aku tidak sanggup memeliharamu. Kau tahan-tahan bersamaku setiap hari. Memikirkan ibumu yang sebenarnya. Pasti berat bagimu. Hei, ibumu yang sebenarnya ada di sini. Biarkan dia menyelamatkanmu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Luo Yi, apa kau begitu serakah sampai kehilangan kemanusiaan? Kau mau meninggalkan anakmu sendiri? Anakku sendiri? Wuyode, kau pikir aku tidak tahu? Dia anakmu dengan Bailing. Jangan berani-beraninya menyalahkan aku. Dia anakku dan anakmu. Yo. Wuyode, kalian berdua telah membohongiku selama lebih dari 20 tahun. Aku memperlakukannya seperti anakku sendiri yang berharga. Bukankah kalian sudah cukup menyusahkanku? Dan sekarang kalian mau aku membayar? Apa kalian benar-benar mengira aku sebodoh itu? Dia adalah anak kandungmu. Dia adalah darah dagingmu. Jangan biarkan dirimu tertipu. Apakah dia juga akan berbohong padaku? Itu adalah kata-katanya yang persis. Anakku meninggal saat lahir. Anak yang kubesarkan sejak bayi, dia adalah darah dagingmu. Tidak. Aku hanya bicara omong kosong saat itu. Itu semua bohong. Ini adalah laporan tes paternitas yang kamu lakukan. Bacalah setiap katanya. Ini palsu. Seseorang memalsukan ini. Luo Yi, bahkan jika dia hanya dibesarkan olehmu, ikatan membesarkannya lebih besar daripada melahirkannya. Benar, pasti ada perasaan di sana. Selamatkan dia dulu. Yi, apa kamu lupa masa-masa bahagia yang kita bertiga bagikan bersama? Benar, ingat, saat dia mengatakan mama untuk pertama kalinya, dia memanggilmu. Kamu sangat tersentuh sampai menangis. Dan saat dia sakit waktu kecil, kamu merawatnya siang dan malam. Kamu akan menggantikan tempatnya jika bisa. Ya, itu benar. Ya, itu semua salahku. Aku cemburu padamu. Kamu adalah ibu terbaik di dunia. Sungguh, tak ada yang bisa menandingimu. Itu benar, Yi. Dia adalah anak kandungmu. Kamu tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya menderita. Ayo, Bu. Selamatkan aku. Drama keluarga kamu bisa jadi satu musim sinetron lengkap. Luar biasa ya. Dengerin.
Kamu pewar setiap menit. Kamu memang lain ya. Orang yang melakukan sesuatu dengan caramu, itu pertama kali buat aku. Siapapun ibunya, bukannya dia tetap memanggilmu ayah, bukankah dia tetap keturunan Wu? 3 menit. Kalau aku nggak lihat uangnya, aku akan bertindak. Luo Yi, kamu nggak punya malu. Kalau cucuku jadi cacat, kamu yang akan tanggung jawab. Tanggung jawab? Apa hubungannya dengan aku? Anakmu yang minjam uang. Kamu yang tanda tangani suratnya. Lihat foto-foto ini. Kamu sudah keliling dunia, Amerika, Australia. Kalian bertiga yang keluarga sebenarnya. Aku ini apa? Aku yang bayar? Mimpi kali. Bukan. Gitu. Kamu ibu kandungku. Kita keluarga sebenarnya. Aku bukan ibumu. Ibu kandungmu itu si perusak rumah tangga. Lagi pula, dia bukan anakku. Ngapain aku khawatir? Biarkan ibu kandungnya yang khawatir. 3. Luo Yi, kamu bayar dan selamatkan dia sekarang. Baru dia anak kandungmu, kamu nggak bisa menyangkalnya. Kamu sendiri percaya nggak sama omonganmu? Laporan tes DNA ini kan kamu yang buat. Tentu aku percaya ilmu pengetahuan, bukan kamu. Bu, laporan itu palsu. Aku bayar $200 buat itu. Aku cuman mau bikin kamu kesal. Aku mau kamu perhatiin aku. 2. Luo Yi, kamu selamatkan cucu saya sekarang juga. Sekarang, wanita jahat. Memberimu uang itu benar-benar sia-sia. Nenek tua bangka, mimpi, sayangnya kamu tidak punya kemampuan. Kamu tidak bisa mendapatkannya. Dan kamu masih mau saya bayar untuk selamatkan cucumu? Lupakan saja ide itu. Saya bersumpah demi nyawa saya. Wu Yude, kamu pikir saya ini gadis polos? Bersumpah? Kalau bersumpah benar-benar manjur, seluruh keluargamu sudah disambar petir dari dulu. Apa yang dikatakan Xiao Yu itu benar. Dia yang beli tes DNA itu. Dia cuman ingin kamu lebih peduli padanya. Dia takut kamu tidak peduli padanya. Dia menghargaimu, makanya dia keluar. Ibu, tolong selamatkan saya. Saya janji akan berbakti pada ibu. Saya mau uang. Dengan uang, membesarkan anak itu mudah. Saya bisa saja mengadopsi dari panti asuhan. Itu lebih baik daripada anak durhaka sepertimu, pengacara Zhou. Ini dari Presiden Luo. Tes DNA yang dilakukan langsung di lembaga. Setiap kata di sini benar. Lihat baik-baik, lalu pikirkan cara untuk membohongi saya. Luo Yi, dulu kamu tidak seperti ini. Hanya demi sedikit uang kamu mau buang ikatan ibu anak lebih dari 20 tahun. Walaupun dia bukan anak kandungmu, kamu tetap membesarkannya. Ibu, ingat tidak? Waktu saya kecil, ibu ajak saya ke taman main ayunan. Ibu bilang suara paling indah di dunia adalah tawa saya. Dan waktu saya diterima di sekolah kedokteran, ibu lebih senang daripada saya. Ibu benar-benar mau tinggalkan saya? Yi, perselisihan antara orang dewasa seharusnya tidak melibatkan anak. Benar kan? Kamu yang besarkan dia. Saya percaya kamu juga tidak ingin melihatnya terluka. Benar kan? Dia tidak tahu. Dia mohon pada saya untuk menyelamatkannya. Katanya cinta seorang ibu pada anak laki-lakinya bertahan 20 tahun. Bagaimana aku memperlakukannya? Kalian semua tahu di dalam hati. Tapi apa kau atau dia punya sedikit pun rasa terima kasih? Anjing yang aku pelihara saja akan peduli padaku. Tapi dia cuma serigala. Biao, aku tidak akan bayar uang ini. Aku harap dia mati. Lakukan apa saja yang kalian mau padanya. Luo Yi, kau wanita yang jahat. Kalau gitu, kau yang bayar. Kau yang minjam uangnya, kau yang bayar. Dia anakmu. Kalau kau tidak urus dia, siapa lagi? Ayah, tolong aku, ayah. Aduh, diem. Aku bikin kau berdarah. Ayo. Ibu, pinjamkan aku uang dulu. Kita keluarkan Xiao Yu dulu. Aku cuma wanita tua. Mana mungkin aku punya uang? Besok mau makan apa saja aku nggak tahu. Hah? Uang yang kuberikan dulu kemana? Habis. Hei, semua untuk kebutuhan sehari-hari. Hei, aku main mahjong. Kalah sebagian. Hei, Bailing. Keluarkan tabunganmu. Selamatkan anak kita dulu. Jual beberapa tas itu ya. Wah, aku juga nggak punya. Aku nggak kerja selama ini.
Aku hidup dari uang yang kau berikan. Mana mungkin aku punya uang? Uang yang kusuruh kau simpan kemana? Semua terikat di pasar saham. Bagaimana bisa kau hanya diam melihatnya mati? Dia satu-satunya penerus keluarga Wu. Wah, mengingat ikatan ibu anak kita, aku memang punya ide. Luo Yi, aku tahu kau yang terbaik. Kau pasti tidak akan meninggalkan Xiao Yu. Ibu, kau seperti ibu kandungku. Haha. Biao, kau lupa, dialah yang minjam uangmu. Ngapain tangkap anaknya? Kalau sakitnya dirasakan dia, uangnya pasti akan muncul. Lihat otakku ini. Aku benar-benar lupa. Nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, kita jual saja dia. Hahaha. Ayo. Kok, Biao, aku punya uang. Aku punya uang. Hei, kamu cari masalah? Kamu baru mau jujur kalau sudah begini. Masih mau bohong? Uangnya di mana? Katakan. Uangnya tidak di sini. Aku bisa antar kamu ambil. Baik, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Aku akan ikut sendiri. Kalau kamu berani kabur, kakimu akan kupatahkan. Ayo bagan. Wu Yode, aku benar-benar ingin melihat betapa putus asanya kamu saat tahu uangnya hilang. Nak, kamu benar-benar punya uangnya? Jangan khawatir, semua uang yang kudapat dari Luo Yi selama ini yang berhasil kusimpan ditambah semua uang yang kubawa keluar ada di pabrik. Aku lakukan ini untuk mengantisipasi langkahnya. Kita tidak hanya bisa bayar utang, bahkan bisa dapat untung besar. Dengan begitu, kita masih bisa hidup enak. Syukurlah. Benar, walaupun surat wasiat sekarang tidak berlaku, aku masih punya separuh perusahaan. Aku hanya perlu cari cara NP untuk membuat Luo Yi jual barang itu, maka kita masih akan punya uang. Ayahku memang hebat. Dia bisa kendalikan Luo Yi sepenuhnya. Dasar jalang. Padahal bertahun-tahun aku panggil dia ibu. Aku sudah memohon begitu tadi, dia tetap tidak mau selamatkan aku. Wanita beracun itu, Baitu. Hah? Tidak usah buru-buru. Bayar utang dulu, lalu cari cara untuk pinjam lagi. Lalu kita akan kembalikan lagi padanya. Luo Yi, kita bertiga akan lari jauh-jauh. Dulu saat aku minta kamu cari uang untuk selamatkan Xiao Yu, kamu tidak kasih 1 sen pun. Sayang, kamu benar-benar marah padaku? Hei, aku benar-benar tidak punya. Mulai sekarang, aku akan beli tas lebih sedikit dan lebih perhatikan kamu dan anak kita, ya? Kali ini aku maafkan, tapi mulai sekarang aku akan awasi kamu. Luo Yi, kamu orang yang baik hati. Aku akan membuatmu jatuh miskin dan tidak bisa bangkit lagi. Dia pasti tidak akan baik-baik saja. Kali ini dia yang menang. Mulai sekarang aku tidak akan biarkan dia hidup enak. Wanita jahat itu cuma peduli sama uang. Uang segalanya baginya. Semakin dia peduli pada sesuatu, semakin aku akan membuatnya kehilangan itu. Karena dia nggak mau menolongku tadi, dia pantas menerimanya. Nak, kamu ada ide bagus nggak? Ayah, jangan lupa, aku belajar kedokteran. Aku dengar ada Cooperation, organisasi pasar gelap khusus di luar negeri, yang khusus memperdagangkan organ manusia. Langsung saja kita jual dia. Dengan begitu kita bisa balas denda dan dapat uang banyak. Itu anakku, kamu pintar sekali. Tentu saja, lihat. Ada siapa ayahnya? Haha. Luo Yi, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kalau saja kamu mau ambil uangnya waktu itu, semua ini bisa selesai. Tapi kamu malah melawanku. Kalau gitu, jangan salahkan aku kalau aku nggak punya belas kasihan. Hei, kamu wanita jahat. Beraninya kamu masih mengikuti kami. Sekarang kami punya uang, kami nggak butuh kamu lagi. Pergi sana. Tanpa bantuanmu pun kami bisa bertahan. Baiklah, kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Luo Yi, kamu tunggu saja. Cukup, Bishfen. Uangnya ada di dalam, aku akan antar kamu masuk untuk mengambilnya. Biaoge, uangnya ada di dalam kotak itu.
Luo Yi, kamu lihat itu? Ayo. Uangnya mana? Berani-beraninya ganggu aku. Ayo kita lihat. Hei, uangku mana? Pasti aku sembunyiin di sini. Siapa yang nyuri uangku? Masih gangguin aku nih. Udah 2 kali. Gitu aja. Kamu pikir aku orang yang gampang ditindas? Uangnya? Kemana perginya semua uang itu? Gak mungkin. Uangku tadi ada di sini. Hei, pikir baik-baik. Kamu yakin nggak salah? Gak salah. Aku sembunyiin uangnya di sini. Gak mungkin salah. Luo Yi, kamu yang nyuri uangku. Serahkan. Aku nggak tahu kamu naruh uang di sini. Ini gudang lama papaku. Siapa sangka kamu segila itu naruh uang di sini? Pasti kamu. Siapa lagi yang bakal datang ke sini? Mau pura-pura nggak tahu, kamu butuh bukti buat nuduh. Siapa yang bisa buktiin kamu naruh uang di sini? Dan siapa yang lihat aku ambil? Hati-hati, aku bakal laporkan kamu buat fitnah. Kembaliin uangku sekarang, atau... Oh, Biao, lihat nih. Bener-bener kayak keluarga. Berubah secepat kilat kalian semua. Udah ngancam aku lagi. Aku takut banget. Kayaknya aku harus kasih pelajaran. Tunjukin apa yang aku bisa. Hei, Biao, aku nggak bohong sama kamu. Luo Yi nyuri uangku. Dia istriku. Kita punya utang suami istri. Dia harus bayar utangku. Cari dia. Kamu memalukan kaum pria. Kamu nggak punya malu. Pertama, kamu tidur sama cewek itu. Punya anak. Biarin dia ngurusin anak itu selama 20 tahun. Terus, kamu mau dia bayar utangmu? Dia aja nggak bunuh kamu. Itu udah cukup baik. Terus kamu mau dia bayar utangmu? Hajar dia. Pukulin dia. Wu Yude, mimpi burukmu baru aja mulai. Akan meledak dalam beberapa hari. Perusahaan properti terkemuka akan bangkrut. Perusahaannya insolven. Dan nggak bisa bayar tagihannya. Banyak perusahaan renovasi akan ikut ketarik. Bahkan bangkrut. Aku selalu kejar-kejaran bayaran. Pengacara Zhou datang ke kantorku. Sekarang piutang perusahaan sudah sedikit. Ini waktu yang tepat. Nona Luo, ada perlu apa? Pengacara Zhou, aku perlu kamu urusin beberapa hal buat aku. Semuanya udah ditulis. Nona Luo, kamu jual saham perusahaanmu? Nona Luo, industri properti lagi booming sekarang. Perusahaanmu lagi bagus-bagusnya. Bukannya ini agak sayang? Pengacara Zhou, terima kasih atas perhatiannya, tapi aku nggak akan ubah pikiran. Oh iya, bocorin berita ini ke Wu Yude. Nona Luo, karena ini keputusanmu, aku akan lakukan sesuai perintahmu. Anggap hari ini cuma sekilas dari apa yang akan datang. Ku beri waktu 24 jam. Besok jam segini uangnya harus sudah ada. Kalau uangnya ada, ya sudah. Tapi kalau tidak ada, kalian tidak akan diperlakukan seperti manusia lagi. Kalian semua akan dijual sebagai barang, paham? Paham. Ayo, pergi. Ya ampun. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Walaupun semua tulang di tubuh tuaku ini kujual, tetap saja tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Sudah kubilang ini akan terjadi. Sudah cukup menangis. Aku ada ide. Ide? Ide apa? Jangan lupa, aku punya separuh saham perusahaan. Aku akan ambil sahamku, lalu mengajukan hipotek tambahan. Pasar properti sedang naik daun sekarang. Dan desain interior adalah bisnis yang benar-benar menguntungkan. Kita akan bayar utangnya begitu mulai mendapat untung. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Luo Yi kali ini tampaknya cukup nekat. Dia bahkan tidak mau menyumbang uang. Dan kau pikir dia akan menjual saham perusahaannya padamu? Lebih sulit lagi. Kita punya beberapa klien dengan proyek yang sedang berjalan. Akulah yang menangani semua pembayaran proyek mereka. Jadi sumber daya terpenting ada di sini. Nanti saat waktunya tiba, kita tinggal pakai ini sebagai pengungkit untuk beli sahamnya dengan harga murah. Dia pasti nggak berani nolak. Iya kan, Ayah?
Terus bapak pakai trik lama lagi ke dia. Pesenin dia makanan take out, bilang bapak yang masak sendiri. Dia pasti bakal tersentuh banget. Hehe, iya. Dia bakal nurut apapun kata bapak. Apa anak bapak pinter banget. Luo Yi, dia tuh orangnya romantis banget. Keluar dikit duit buat dia beli makanan take out gitu tobet. Terus aku kasih rayuan manis dikit. Dia nggak bakal berani nolak. Tapi kita sekarang kan nggak punya uang. Gimana mau beli sahamnya? Walaupun harganya murah, tetap aja butuh banyak. Bukannya dulu kamu beli apartemen 2 kamar kecil? Jual aja, ajukan pinjaman, pasti cukup kan? Apartemen itu, aku susah payah nabung buat beli itu. Susah banget cari dana bagus kayak gitu. Dijual, rasanya nggak tega. Terus urusan pinjaman ini, kita harus mikirin lagi matang-matang. Sayang, apartemen 2 kamar itu cuma 70 meter persegi. Bayangkan betapa enaknya tinggal di villa. Begitu kita punya uang, kita bisa beli villa di luar negeri. Oh, iya juga ya. Bu, setuju aja deh. Lagi pula, apartemen 2 kamar kecil itu juga nggak cukup buat sekeluarga. Aku mau jual sahamku. Jual saham. Luo Yi, dia mau jual saham perusahaannya. Sempurna. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih sahamnya. Jual rumahnya sekarang juga, terus ajukan pinjaman. Saham perusahaan itu jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Pinjaman... Ada apa? Sayang, aku nggak bisa lagi ngajuin pinjaman atas namaku. Sekarang semuanya tergantung kamu. Bank, perusahaan pinjaman, bahkan rentenir. Pinjam sebanyak mungkin, kamu harus lakukan ini. Oh, yaudah. Mungkin kita harus bahas ini lagi. Ini kan masalah besar. Nggak ada waktu. Kalau kita lewatkan kesempatan ini, bakal susah buat kita balikan keadaan. Ya ampun, jangan ragu-ragu. Ini pasti menang. Papaku bisa urus Luo Yi dengan cepat. Nanti begitu dapat uangnya, kita tinggal bayar pinjamannya, kan? Oke, pinjaman. Masuk. Kamu ngapain di sini? Langsung ke intinya saja. Jangan macam-macam. Istriku masih marah sama aku. Aku bikin beberapa masakan buat kamu yang kamu pengen coba. Ayo cicipin. Singkirkan makanan take out murahan itu dariku. Bikin hidungku sakit. Take out apa? Ini aku yang masak sendiri. Kamu pikir aku bodoh? Sampai nggak bisa bedain? Aku cuman nggak mau ungkit aja. Dan lagi, istrimu itu Bailing. Jangan ngomong sembarangan. Oh, kamu cemburu banget ya. Oh, aku sama Bailing itu cuma pura-pura. Kamu sama aku ini yang asli. Kamu tuh ngapain? Nggak pura-pura lagi. Satu tamparan saja dan sifat aslimu langsung ketahuan. Langsung bilang aja mau apa. Sayang, aku dengar kamu mau jual saham perusahaanmu. Memangnya urusanmu apa? Dengarkan aku tentang saham perusahaan. Aku punya sebagian darinya, jual bagianmu padaku. Kamu dapat kabarnya cepat sekali. Aku yang mau jual. Setelah aku jual sahamnya, aku akan pensiun dan hidup enak. Kalau gitu, jual saja padaku. Kita kan keluarga. Biarkan keuntungannya tetap di dalam keluarga. Asal kamu punya uangnya, tidak boleh kredit. Setengah dari sahamnya bernilai 15 juta. Kita sudah jadi suami istri lebih dari 20 tahun. Benar kan? Jadi kamu bilang itu bernilai 15 juta. Apakah itu bahkan akan laku dengan harga segitu? Belum tentu terjamin. Jadi kamu tawar berapa? Kasih tahu angkanya. Bagaimana kalau 5 juta? Wu Yode, kamu baru saja memotong bagian yang besar. Apa yang membuatmu berani menawar rendah padaku? 10 juta. Kalau nggak ada uang, minggir. Perusahaan Luo Yi masih ada sahamku. Jangan maksa. Kalau nanti aku datang dan bikin keributan, kamu mungkin bahkan nggak bisa jual itu. Kamu mengancam aku? Baiklah, kalau gitu aku nggak jual. Aku akan terus bekerja saja. Bukan masalah besar. Tidak, tunggu. Bagaimana kalau 7 juta? Sayang, kamu punya hati yang paling baik. Tolong bantu aku. Kalau kamu bantu aku lewati masa sulit ini, untuk sisa hidupku, aku akan selalu ingat kebaikanmu. 10 juta.
Harga terendahku untukmu, kurang 500.000, dan gak ada orang lain yang akan setuju. Jual rumah kecil itu untuk 3 juta, Bailing dapat pinjaman 7 juta, kebetulan aku punya 10 juta di tangan. Kalau gitu 10 juta, bawa kontraknya. Tanda tangani ini sebelum kamu beli. Kamu mau cerai? Terkejut, ini sudah pasti terjadi, Wu Yode. Jangan bilang kamu pikir setelah semua yang terjadi, aku bisa terus hidup denganmu seolah-olah tidak ada masalah. Baiklah, ayo kita cerai. Hari-hari baikku akan segera dimulai. Siapa yang butuh kamu? Cerai saja. Serahkan kontraknya, perjanjian pengalihan saham. Transfer uangnya dulu, baru tanda tangan. Aku tidak akan membiarkanmu menipuku lagi. Pembayaran Alipay diterima 10 juta yuan. Sudah cukup. Hei. Ini. Wu Yode, aku harus memberimu julukan Raja Keputusan Buruk. Luo Yi, sekarang juga segera keluar dari perusahaanku. Mulai sekarang tanpa izinku, kamu tidak boleh menginjakan kaki di perusahaan ini. Kalau begitu, aku berharap kamu... Basa-basi manis tidak akan membantumu sekarang. Sekarang kita sama sekali tidak ada hubungannya. Aku hanya akan semakin sukses dari sini, sementara kamu akan jadi orang tak berarti. Baiklah, aku akan lihat saja bagaimana kamu sukses nanti. Ayo pergi. Wu Yode, uangnya mana? Hei. Waktunya habis. Uangku mana? Kamu lihat, seluruh perusahaan ini sekarang milikku. Kamu mau berapa? Dia tidak ada. Sedikit itu bukan apa-apa, Ti. Kamu sudah menandatanganinya. Uangnya mana? Sudah dibayar? Luo Yi itu dia bodoh. Dia begitu tergila-gila beberapa kata manis dan dia dengan patuh menyerahkan perusahaan kepadaku tidak sulit. Kamu lagi ngapain? Kenapa kamu mukul aku tanpa alasan? Aku baru aja nelpon kamu. Kenapa nggak diangkat? Kamu udah ngerusak hidupku. Luo Yi ada di situ. Gimana aku bisa angkat teleponmu? Gimana kalau dia marah dan batalin kesepakatan? Sekarang perusahaan itu milik kita. Mulai sekarang hidup kita bakal enak. Hidup enak apaan? Mulai sekarang kamu bakal hidup di dalam lubang. Kamu ngomong apaan sih? Menurutmu kenapa aku repot-repot cari uang segini? Semuanya buat kamu. Buat aku, mending kamu nggak ngapa-ngapain. Udah selesai bertengkar, kalian nggak bakal berhenti. Uangnya mana? Lihat baik-baik, aku punya uang. Aku mau minjam 30 juta pakai perusahaan ini. Apa kamu sinting? Stres bikin otakmu rusak? 30 juta? Aku nggak akan minjamin kamu sepeser pun. Maksudmu apa? Dokumen-dokumen ini asli. Ini perusahaan besar. Sekarang ini milikku. Masa nggak bisa dapat pinjaman 30 juta? Iya kan, Luo Yi? Ini nggak ada hubungannya sama aku. Kamu dan aku udah cerai. Saham perusahaan juga udah aku kasih semua ke kamu. Masalahmu, aku nggak mau ikut campur. Siapa yang minta kamu ikut campur? Kamu aja nggak layak buat ikut campur. Cepat pergi dari sini. Ya udah, aku pergi. Kamu nggak boleh pergi. Kembalikan uangku. Kamu dengar nggak? Sekarang seluruh perusahaan ini milikku. Aku bisa balikin uangnya dengan cepat. Ini, lihat. Buka matamu dan lihat baik-baik. Baca dengan teliti. Pengembang properti terkemuka resmi bangkrut. Dinyatakan pailit. Banyak utang yang belum dibayar. Pembayaran konstruksi dan renovasi yang pertama terdampak. Pasar properti sudah ambruk. Perusahaan renovasi kayak punyamu mungkin bisa tahan beberapa bulan lagi, tapi kalian semua udah tamat.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Berhenti. Kasih uangnya. Aku nggak beli sahamnya lagi. Kasih semua uangnya. Apa kamu ngerti kontrak itu apa? Kamu nggak capek main trik lama yang sama terus? Uangnya sudah ditransfer. Tidak ada pengembalian uang. Aku nggak peduli sama kontrak sampahmu. Kasih semua uangnya sekarang. Ini semua uang yang tersisa padaku. Kamu pas banget datang. Hentikan dia. Hentikan aku buat apa? Kamu yang minta aku beli. Aku bahkan kasih diskon 5 juta. Surat cerai sudah ditandatangani. Antara aku dan kamu dan kalian semua, sudah nggak ada hubungan sama sekali. Kamu nggak bisa putusin hubungan kita. Kamu yang besarkan aku. Kamu harus tetap jagain aku. Draku dan aku dikeluarin dari sekolah. Itu urusanku apa? Kamu punya ayah dan ibu kandung. Aku ini apa buat kamu? Kalian yang keluarga penuh kasih. Luoyi, kamu wanita jahat. Gimana bisa kamu kejam banget? Gimana bisa hatimu hitam banget? Aku kejam? Setelah lebih dari 20 tahun sebagai suami istri, sebagai ibu dan anak, kamu coba seret aku ke kematian. Tipu uangku. Tipu perusahaanku. Dan bebankan aku dengan gunung utang. Kalau aku nggak waspada, kamu udah sukses dari dulu. Siapa yang kejam di sini? Ini Tuhan yang lihat dari atas. Kalian sendiri yang undang ini. Kalian nggak bisa salahin orang lain. Hei, Bu. Kamu beneran nggak mau jagain aku lagi? Aku nggak tahu apa-apa. Kamu ibu kandungku. Aku nggak akui mereka. Aku cuman akui kamu. Lihat kamu, bela siapa yang punya uang. Kamu memang lain. Persis kayak ayah ibu kandungmu. Aku nggak sanggup besarkan kamu. Bu. Kamu beneran mau pura-pura bego di sini? Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu dari dulu udah tahu siapa ibu kandungmu. Kamu dari dulu udah tahu kematian ayahmu itu palsu. Make up kematiannya, obatnya. Bukannya itu semua ulahmu. Gimana kamu tahu? Kamu ya? Iya, aku. Aku yang laporin kamu ke sekolahmu. Bapak Luo, tempatmu ramai sekali hari ini. Bapak Shu, mengejek kesialan orang lain bukanlah tindakan yang terpuji. Kesialan apa? Aku tidak melihatnya. Menurutku kamu harus senang. Tidak ada yang luput dari perhatianmu. Tapi hari ini, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Karena tidak memberikan pembayaran itu kepada Wu Yude. Tentu saja, orang seperti apa Wu Yude itu? Mana mungkin aku tidak tahu? Kamu kenal baik dengannya. Kami pernah bekerja sama sebelumnya, lagi pula. Meskipun interaksi kami terbatas, aku pernah mendengar 1-2 hal. Begitu ya? Bagaimanapun juga, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Hanya kata-kata, tidak ada tindakan. Kalau begitu Bapak Shu, maukah Anda menghormatiku dengan makan bersama? Aku akan senang sekali. Yi, selamat atas kehidupan barumu. Kamu berani macam-macam denganku? Pukuli terus. Berhenti, tolong berhenti. Kak Piao. Tolong, lepaskan aku. Percayai aku untuk terakhir kalinya, aku akan mendapatkan uangnya. Percayai aku untuk terakhir kalinya. Bangsat. Keadaan tidak ada harganya. Mengapa aku harus percaya padamu? Kak Biao memukuli kami sampai mati tidak akan membantu. Luo Yi pasti bisa mendapatkan uangnya. Biarkan aku mencari Luo Yi, maka aku bisa mendapatkan uang darinya. Tidak, Harry. Belum 3 hari, sudah lunas atau bakar dengan nyawamu. Terima kasih, Kak Biao. Terima kasih, Kak Biao. Terima kasih, Kak Biao. Luo Yi, ini belum berakhir. Ini Luo Yi yang sudah berani sampai sejauh ini. Ayah, apa ayah benar-benar bisa dapat uang dari Luo Yi? Kalau aku tidak bicara keras, mungkin mereka sudah membunuh kita. Aku memang punya sesuatu, tapi itu senjata rahasiaku. Aku tidak bisa menggunakannya kecuali sudah kritis. Tapi kita hanya punya 3 hari. Kalau dalam 3 hari uangnya tidak ada, Kak Biao benar-benar akan mengejar kita. Kalau paling buruk kita habis-habisan, kita akan melawan Luo Yi sampai sama-sama hancur. Benar, kita kan banyak. Bagaimana mungkin kita tidak mengalahkannya? Aduh. Hei ayah, aku sudah memikirkan cara. Tapi mungkin ayah harus sedikit menelan harga diri.
Ah, yang benar. Ini waktunya untuk apa? Siapa yang peduli harga diri sekarang? Apa menelan harga diri? Langsung bilang saja. Apa ini akan berhasil? Halo. Yi, cek HP-mu. Wuyude mengancam bunuh diri. Kamu trending. Apa? Bajingan. Karena kalian sangat ingin main. Aku akan ikut main. Yi, jangan panik. Aku akan ikut denganmu. Orang-orang perusahaanku siap membantumu. Aku sudah minta tolong teman-teman. Mereka akan menekan topik trending itu. Terima kasih. Tapi kali ini, aku ingin mereka mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki sendiri. Aku dengar orang itu sudah gila, mau bunuh anaknya sendiri. Bukan, yang aku dengar itu istrinya yang maksa dia. Ayah dan anak, mereka nggak bisa terus hidup. Wuyude benar-benar main serius. Dia nggak peduli sama nyawa anaknya sendiri. Kamu hati-hati nanti. Dia tidak punya nyali. Dia cuma pura-pura di depan orang-orang ini. Kurasa dia cuma mau maksa aku bayar utangnya. Ayah, aku nggak mau mati. Ayah juga nggak mau kamu mati, nak. Ini semua dipaksa ibumu. Ibu nggak maksa apa-apa. Ada kejadian khusus di dalam. Orang yang tidak berwenang dilarang masuk. Aku ibunya yang mereka bicarakan. Semuanya, lihat, itu wanita jahat itu. Oh, dan dia bawa cowok ganteng. Omong kosong. Jangan hiraukan mereka. Nak, pokoknya kita nggak akan selamat hari ini. Ayah punya 2 botol racun ini. Ayo kita akhiri sendiri. Cepat nasihatin ayahku, dia mau suruh aku minum racun. Minum, aku akan lihat dia minum. Kamu ngomong bahasa manusia nggak sih? Nggak cuma nggak ngejagain, malah mau dia mati? Yi, kasihanilah aku seorang wanita tua. Kalau mereka mati, aku juga nggak bisa hidup lagi. Bu, lihat betapa kasihannya nenekku. Tolong nasihatin ayahku. Dia kasihan. Yi, kamu dan Yuda dulu suami istri. Kalian berdua dan punya anak yang begitu bijaksana. Kamu harus selamatkan, jangan biarkan mereka mati. Hahaha. Hati yang kejam sekali, dia malah maksa mertuanya sendiri untuk berlutut di depannya. Wanita kayak gini aku belum pernah lihat yang kayak gini. Ya ampun, aku mohon padamu, nasihatin dia cepat. Kalau dia mau mati, nasihatku juga nggak ada gunanya. Kalau dia nggak mau mati, bukan urusanku untuk ikut campur. Kamu punya hati yang begitu jahat. Dia suamimu dan anakmu. Apa kamu cuman akan berdiri dan lihat mereka mati? Kamu akan dapat balasannya. Ayo, semuanya lihat wanita beracun ini. Dia maksa mertuanya berlutut dan dorong suami dan anaknya untuk bunuh diri. Para streamer ini nggak peduli sama kebenaran. Asal bisa menarik perhatian orang, mereka bakal ngomong apa aja. Nggak sampai sehari ini bakal viral online. Nanti kamu yang bakal minta-minta ke kami. Wuyude, kamu terus-terusan bilang aku yang dorong kamu bunuh diri. Aku mau dengar gimana caranya aku lakukan itu. Gimana aku dorong kamu? Kamu tahu sendiri apa yang kamu lakukan. Harus aku jelasin satu-satu. Kamu mau cerita atau enggak? Kalau enggak, aku pergi. Tunggu, jangan pergi. Aku akan cerita. Ayo katakan. Aku ingin dengar bagaimana kau akan memfitnahku. Memfitnah apa? Semua yang kukatakan itu benar. Kau takkan tahu kebenaran meski ia menghantammu. Wanita ini memang selalu semena-mena seperti ini. Dia tak pernah memberi kesempatan siapapun untuk bicara. Beginilah caraku hidup di rumah, lebih buruk dari anjing. Ayah, tolong, berhenti bicara. Tidak. Lagi pula, hari ini aku mungkin takkan selamat. Aku akan ungkapkan semua hal kotor yang wanita ini telah lakukan. Nah, ini dia. Lanjutkan, aku dengarkan. Dia bukan cuma punya gigolo di samping, dia bawa pria itu tepat di hadapanku, selingkuh di depan mataku. Aku tak terima ini. Dia bahkan menyuruh orang memukuliku. Kalian semua lihat kan, ini bekas pukulan yang dia perintahkan. Kalau bukan karena anakku, aku bahkan tak ingin hidup lagi.
Ibu yang salah di sini. Ibu harus minta maaf pada ayah sekarang. Minta maaf? Hah, dia tak pantas. Wah, selingkuh dari suami sendiri di depannya. Itu tak tahu malu. Ya, dan menyuruh orang memukuli suaminya sendiri, itu luar biasa. Sebaiknya kau pikir matang-matang sebelum bicara. Wu Youde, kau kira tim hukum keluarga Su hanya untuk pajangan? Kau membelanya. Kaulah gigolo yang dia pelihara, kan? Ibu, bagaimana ibu bisa membawa pelaku selingkuh perusak rumah tangga ini ke tempat seperti ini? Cuman itu, kalau kalian semua sudah selesai, sekarang giliranku. Tampikan ini untuk memberimu pelajaran sebagai seorang anak, karena memfitnah ibumu sendiri. Dan tamparan ini adalah untuk mengajarimu agar jangan jadi orang yang tak tahu terima kasih. Tamparan ini untuk memberitahu semua orang bahwa kamu bukan anakku. Jangan pernah panggil aku ibu lagi. Semuanya, dia bukan anakku. Dia bohong, dia... Kalian semua lihat itu kan? Katakan padaku, apakah itu tindakan seorang ibu sejati menggunakan kekerasan pada anaknya sendiri? Dia benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Pengacara Zhou, tolong ambilkan laporan tes DNA itu. Semuanya, kalian mau fuse kan? Tunggu sampai laporan DNA-nya sampai. Saat itulah semuanya akan jadi sangat seru. Aku jamin, views kalian akan berlipat ganda. Jangan-jangan ada kejutan. Nah, ini baru menarik. Hei, jangan dengarkan dia cuma buang-buang waktu kita semua. Dia bukan cuma punya kekasih gelap yang lebih muda, dia juga pakai identitasku dan anak kami. Untuk ambil pinjaman berbunga tinggi, mereka menagih anakku setiap hari untuk uangnya. Wu Yude, kau benar-benar memutarbalikkan fakta. Kau mencoba membebankan semua perbuatan kotormu padaku. Semua yang kukatakan itu benar. Debt collector itu setiap hari menagihku dan anakku. Kami sudah tidak tahan lagi. Ibu, haha, ya ampun, ibu, bayar saja pinjaman itu, tolong. Jadi semua keributan ini untuk membuatku membayar utang kalian? Oke. Kau mau membayarnya? Kamu mau bayar utangnya? Tentu saja aku akan bayar. Aku yang minjam, jadi aku yang bayar. Bu, aku tahu. Ibu tidak akan pernah meninggalkan aku. Hehe. Oh iya, hahaha. Yi, sayang. Asalkan kamu lunasi utangnya, kita tetap keluarga yang bahagia, oke? Aku bilang aku akan bayar apa yang aku pinjam. Tapi utang rentenir yang kamu sebut tadi, aku tidak pernah ambil itu. Kenapa aku harus bayar? Kamu... Apa semua dengar itu? Utang rentenir itu punyanya dia. Dia baru saja mengakuinya tadi. Sekarang dia ingkar janji. Tidak, kamu harus bayar. Nenek. Aduh. Dia memukul orang. Menantu perempuan memukul ibu mertuanya. Aduh. Luo Yiyi, apa kamu mau menghabisi kami? Main-main sama aku? Pukul terus mereka. Stop, jangan pukul. Stop pukul. Percayai aku untuk terakhir kalinya. Kenapa aku harus percaya kamu? Bahkan kalian pukul kami sampai mati pun tidak akan membantu. Luo Yi punya uang. Biarkan aku cari Luo Yi dan aku bisa dapatkan uangnya untukmu. Dalam 3 hari bayar lunas atau bayar dengan nyawamu. Kamu pasang kamera di kantorku. Tentu saja. Kalau berurusan dengan bajingan sepertimu, tentu saja aku harus punya kartu as di tangan. Itu palsu. Tidak ada kejadian seperti itu. Dia mengarang semua itu. Asli atau palsu? Bawa saja ke lembaga profesional untuk dinilai. Kamu berani pergi. Ini... Jadi dia sendiri yang ambil pinjamannya? Walaupun itu suami yang minjam, sebagai istrinya, mana mungkin dia cuma diam saja melihat suami dan anaknya sendiri dikejar-kejar sampai mati sama debt collector? Itu Yiyi, aku yang ambil pinjamannya itu untuk biaya sekolah anak kita di luar negeri. Kamu bilang kita nggak bisa bayar utang. Walaupun kamu nggak peduli sama aku, kamu harus peduli sama anak kita. Siapa mamamu? Aku nggak punya anak sepertimu. Ya ampun. Mama mau tinggalkan aku. Kalau begitu aku bunuh diri saja. Jangan. Minum, ayo minum. Gimana? Apa kamu cuma takut minum atau takut ketahuan? Biar aku bantu. Xiaoyu. Aduh. Kamu kenapa ya ampun? Pak, mataku keracunan. Aku buta.
Luoyi, kasih aku uangnya. Aku butuh buat obati mata anak kita. Atau aku akan melaporkanmu karena penganiayaan. Kamu yang racuni mata cucuku. Kamu akan dapat balasannya. Ya ampun, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Yang tua pura-pura mati, yang muda pura-pura buta. Kalian berdua memang aktor yang ulung. Kenapa nggak main film aja? Haha. Semuanya lihat ini bukan racun, ini cuma obat batuk. Nah, ini memang obat batuk. Memaluin sekali. Mereka coba tipu kita pakai obat batuk. Bapak Luo. Pengacara Zhou, tolong bacakan 2 dokumen ini keras-keras untuk semua orang. Baik. Semuanya. Saya adalah pengacara Bapak Luo. Saya di sini membawa 2 dokumen untuk disampaikan kepada kalian semua. Tolong lihat ke sini. Ini adalah perjanjian cerai Bapak Luo dengan Bapak Wu. Itu palsu. Dia tipu saya untuk menandatanganinya. Dan yang ini adalah hasil tes DNA Bapak Luo dan Wu Xiaoyu. Kedua dokumen ini dijamin asli dan sah. Teman-teman, siapa sangka si bajingan ini yang selingkuh dan fitnah mantan istrinya? Plot twist yang mengejutkan. Anaknya saja bukan anaknya. Wanita malang itu benar-benar dikerjain si brengsek itu. Jangan biarkan mereka kabur. Mau lari kemana? Biao. Biao, dengarkan aku. Aku masih punya jalan keluar. Kesempatanmu sudah habis. Bawa dia pergi. Hei. Ibu, tolong, selamatkan aku. Ibu, selamatkan aku. Ibu. Anak seperti kamu, aku tidak mau kamu. Cari ibumu yang sebenarnya. Tidak, ibu, kamu adalah ibu kandungku. Ibu, selamatkan aku. Semuanya, pertunjukannya sudah selesai. Ayo pergi dari sini. Luo Yi, kamu memang luar biasa. Dalam situasi seperti tadi, aku khawatir kamu tidak bisa mengatasinya. Tapi kamu langsung menyelesaikannya dengan cepat. Mengesankan. Kehidupan masa laluku tidak memberiku jalan keluar. Kamu bisa melihat pertunjukan bagus lagi. Kali ini, seharusnya kamu menunjukkan sedikit apresiasi. Tidak masalah. Kamu mau makan apa? Sebut saja. Kali ini, aku tidak mau kamu mentraktirku makan. Aku ingin kamu menyelidiki sesuatu untukku. Apa itu? Siapa? Sayang, ini aku. Siapa istrimu? Kamu dan aku sudah tidak ada hubungan lagi. Pergi. Kalau kamu tidak buka pintu hari ini, kamu akan menyesal seumur hidup. Apa yang begitu penting? Katakan saja. Kalau ada sesuatu, katakan saja. Atau aku akan panggil satpam. Kami dipukuli rentenir setiap hari. Kamu lihat sendiri, kakiku terluka. Kalau kamu tidak membantu kami sekarang, mereka akan memukuli kami sampai mati. Hidup atau matimu bukan urusanku. Dan satu hal lagi, kita bukan suami istri lagi. Jangan panggil aku begitu. Tapi kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu tidak bisa sekejam ini. Aku kejam? Ketika kalian semua bersekongkol menipuku, pernahkah kalian memikirkan aku? Aku janji, aku tidak akan menyakitimu lagi. Percayai aku sekali lagi. Tolong. Tidak, kalau kamu datang ke sini hari ini hanya untuk ini, keluar sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Kalau itu perasaanmu, aku tidak akan pergi. Jadi kamu mau susah-susah? Aku akan panggil satpam sekarang. Silakan, panggil mereka. Panggil satpam, maka kamu tidak akan pernah tahu di mana anak kandungmu berada. Kamu bilang anakku sudah mati. Dia tidak mati, aku memberikannya. Dia juga anak kandungmu. Kemana kamu mengirimnya? Kamu mau tahu? Maka lunasi hutang rentenirku, maka aku akan memberitahumu. Baik, aku akan bayar. Katakan saja padaku, di mana dia? Aku tidak dipukuli sia-sia selama beberapa hari terakhir. Kalau kamu mau tahu di mana anakmu, kamu perlu bayar bunga. Apa yang kamu mau? Aku sudah sangat tertekan belakangan ini. Aku perlu melampiaskannya padamu. Bajingan.
Lepaskan aku. Kalau kamu buat aku senang hari ini, aku kasih tahu di mana anakmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Aduh. Kamu baik-baik saja. Chen Hao. Dasar monster. Nah, Luo Yi, kamu sampai menyuruh pacar kecilmu memukul aku. Jangan lupa, hanya aku yang tahu di mana anakmu. Chen Hao, anakku tidak mati. Dia menjualnya. Aku... Sekarang kamu tahu siapa yang berkuasa, kan? Biar aku beritahu kalau kamu mau tahu di mana anakmu, sebaiknya kamu transfer uangnya sekarang. Baik, aku akan transfer sekarang juga. Jangan kasih dia uang. Ini bukan urusanmu. Luo Yi, jangan bilang kamu tidak mau tahu di mana anakmu. Chen Hao, aku... Jangan khawatir. Aku sudah menemukan di mana anakmu. Dia tidak memberikan anakmu. Dia menjualnya. Apa? Menjualnya? Lalu di mana anakku sekarang? Tidak apa-apa. Anakmu baik-baik saja. Aku sudah mengirim orang ke sana. Tidak akan lama lagi sebelum kamu bersatu kembali. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kamu laporkan ke polisi. Orang sepertimu kamu akan membusuk di penjara. Aku bunuh kamu. Awas. Chen Hao. Ambulans. Panggil ambulans, cepat. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Bertahanlah, kamu harus bertahan. Halo. Ya Tuhan, tolong jangan biarkan apapun terjadi pada Chen Hao. Dokter. Stabil. 10 menit kemudian, dan bahkan mukjizat pun tidak bisa menyelamatkannya. Terima kasih, dokter. Aku tidak tahu kenapa, tapi melihatnya, aku merasa ada rasa familiar yang aneh. Bapak Shu, semua hal mengenai Bapak Luo sudah ditangani. Kenapa pengacara Zhou melaporkan urusanku kepadanya? Apa dia... Bukankah itu aku? Kamu itu. Kamu sudah bangun. Aku akan panggil dokter. Jangan panggil dokter. Yi, aku perlu bicara denganmu. Tenang saja. Aku suka kamu. Aku ingat tahun itu, kamu ada di podium penghargaan. Itu pertama kalinya aku melihatmu. Dan aku langsung suka kamu saat itu juga. Kamu lupa. Dulu waktu kita masih sekolah. Tahun itu, tahun terakhir, di mejamu. Di mejaku, susu hangat setiap pagi itu dari kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Lalu kamu harus cepat sembuh. Aku akan mencintaimu dengan baik. Aku tidak akan biarkan kamu mengalami kesulitan apapun. Dokter bilang, cedera kamu parah. Kamu perlu istirahat dan pulih dengan benar. Jangan sembarangan. Kamu sudah bilang itu 8 kali. Aku makan makanan yang kamu masak setiap hari. Lihat, aku bahkan jadi gemuk. Luo Yi, hei, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Aku salah. Aku tidak mau punya anak laki-laki lagi. Aku juga tidak mau suamimu. Bailin, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kata-kata ini simpan untuk orang lain saja. Aku akan mati. Kenapa kamu tidak bisa menolongku? Aku akan kembalikan Wu Yode padamu. Bukankah itu sudah cukup? Aku juga tidak mau Xiao Yu. Kamu bisa ambil semuanya.
Siapa yang peduli sama bajingan itu, kamu simpan saja dia. Dan anak tidak tahu terima kasih itu. Cuma lihat dia saja. Sudah bikin aku muak. Luo Yi. Sialan, kamu hutang banyak uang padaku. Mau lari kemana kamu? Ayo pergi. Luo Yi, selamatkan aku. Luo Yi, kamu biarkan aku mati. Aku harap kamu mati dengan mengerikan. Jangan takut. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Yi, menikahlah denganku. Biarkan aku tetap di sampingmu dan membuatmu bahagia. Luo Yi, kamu berani menikah dengan orang lain? Wu Yude. Kamu bisa keluar gimana? Aku sakit, aku ditebus, nggak nyangka kan? Kamu mau apa? Yi, kasih aku kesempatan lagi. Ayo kita jalani pernikahan ini dengan baik. Aku janji mulai sekarang aku akan nurutin kamu. Oke? Luo Yi, sekarang aku baru ngerti. Cuma kamu yang benar-benar baik ke aku. Aku nggak mau yang lain. Aku cuma mau sama kamu. Ayo kita nikah lagi. Wu Yode, udah deh jangan banyak omong. Aktingmu payah banget. Kamu mau apa? Kamu harus nikah sama dia. Kalian berdua udah main serong? Kamu bikin aku jijik. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Luo Yi itu milikku. Jangan harap bisa ngambil dia keluar dari rumahku. Wu Yode, kamu buta. Yi itu wanita yang baik banget. Dan kamu nggak tahu caranya menghargai dia. Apa hakmu minta maaf sama dia? Lagi pula, kamu lagi bebas dengan jaminan sekarang. Menerobos masuk. Penganiayaan. Kamu pikir kamu bakal bisa keluar lagi? Maksud kamu apa? Maksudnya, aku yang nge-bail out kamu karena aku yakin kamu nggak bakal terima begitu aja. Buat satu kesalahan lagi, dan kamu bakal hilang selamanya. Kamu jebak aku. Hei. Sudah selesai. Pak Shu, anak Presiden Luo akan segera tiba.